nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Atas bukit Golgota, haleluya. Dosaku ditanggungnya, haleluya. Yesus bangkit dan menang, haleluya. Yang gelap jadi terang, haleluya. Kita tunggu datangnya, haleluya. Dalam kemuliaannya, haleluya. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Selamat adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi dengan kakak dalam ibadah online di pagi ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dan sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Dan juga adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitabnya dan buku anak Tuhan dan juga alat-alat tulisnya. Oke, kalau udah semua, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi Mana-mana Tuhan Panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil untuk kerja di ladang.
Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mari adik-adik semua sikap berdoa ya. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau di pagi ini juga kami boleh kembali dipertemukan dalam ibadah online bersama dengan adik-adik layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu Tuhan yang kami boleh nikmati di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji-muji Engkau Bapa. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami anak-anak-Mu dan yang memimpin ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kiranya hanya nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Bapa, kiranya Engkau sempurnakan doa kami ini dan jadilah kehendak-Mu atas kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Yuk adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan Kidung Ceria 214, baiknya yang pertama sampai yang ketiga. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bangga. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera.
Pembacaan Mazmur pada minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 145 ayat 14 sampai 21. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan angkat satu pujian untuk Tuhan dari Kidung Ceria 203, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Berkumandang suara. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggeram, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Adik-adik dapat mempersiapkan Alkitabnya dan biarkan Alkitab itu tetap terbuka. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami di dalam pembacaan firman-Mu ini, agar Tuhan membuka hati pikiran kami untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Di ayat 16, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Di ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Di ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Di ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya
Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentu kabar luar biasa bukan? Nah, pada saat ini kita mau bercerita atau mendengarkan cerita, yaitu cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik sudah dengarkan? Telah dibaca firman Tuhan tadi oleh Kak Erna. Nah, yang dibaca tadi yaitu Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Adik-adik sudah mendengarkan semua? Ya, sudah. Saat ini Kak Berta akan menceritakan tentang cerita ini yang sangat menarik dan luar biasa. Ya, di mana Tuhan Yesus itu lagi berjalan di danau Galilea. Di danau Galilea. Nah, coba kita lihat di mana ada gambar Tuhan Yesus lagi berjalan dan menjumpai dua orang, yaitu Simon dan Andreas. Simon ini dan Andreas adalah bersaudara dan mereka juga pekerjaannya itu menjala ikan. Nah, begitu Tuhan Yesus datang dan melihat mereka, maka Tuhan Yesus memanggil mereka. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Wah, Simon dan Andreas ini melihat, langsung dengar kata Tuhan Yesus itu dan mengikut Tuhan Yesus. Mereka ikut Tuhan Yesus karena mereka ini pekerjaannya adalah menjala ikan. Tetapi Tuhan Yesus memanggil dia untuk jadi penjala manusia. Ya. Nah, kemudian Yesus berjalan, dikatakan bahwa berjalan sedikit. Ya, mungkin jaraknya bangsa-bangsa 100 meter lah. Dia berjalan, kemudian dia menjumpai lagi. Ya, di situ ada Yakobus dan Yohanes. Ya, Yakobus itu anak Zebedeus dan Yohanes itu juga saudara dengan Yakobus. Mereka sedang merapikan atau membersihkan karena mereka sudah menjala ikan, jadi dia rapikan itu jalannya untuk dia simpan kembali karena mereka sudah selesai menjala ikan. Lalu Tuhan Yesus datang. Lalu mereka melihat Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Dan Yakobus, Yohanes ini mengikut Tuhan Yesus. Nah, kita melihat pada gambar yang ketiga. Di situ Tuhan Yesus bersama dengan Simon dan Andreas. Simon itu adalah Petrus. Nah, kita lihat di mana Yakobus dan Yohanes ini lagi sementara sibuk merapikan jalannya. Lalu dipanggil oleh Tuhan Yesus dan mereka ikut. Adik-adik, mereka tidak bilang, "Wah, gimana ini? Kami harus mengembalikan jala kami dulu, baru ikut Tuhan Yesus." Tidak, mereka tidak punya alasan lagi, tetapi mereka langsung bergegas dan mengikut Yesus. Nah, apa tujuan Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes? Apa tujuannya? Mereka dimuridkan oleh Tuhan Yesus dan mereka juga akan memberitakan firman Tuhan, yaitu firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kabar
kabar keselamatan yang disampaikan kepada seluruh penjuru bumi. Nah, disitulah mereka dipakai untuk mengabarkan Injil. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga mengakui diri kita bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai murid Tuhan Yesus? Mungkin adik-adik bilang gini, "Kakak, aku kan mau jadi dokter, saya mau jadi guru, saya mau jadi tentara." Ya, tidak apa-apa adik-adik. Kita mau mengerjakan pekerjaan apapun, asal kita juga sudah menjadi murid Tuhan Yesus, berarti kita menuruti firman Tuhan. Jadi kita melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita melalui firman-Nya di dalam kitab suci, bahwa kita harus mengasihi sesama. Kita harus menolong sesama. Kita harus mencintai teman-teman kita. Itu ajaran Tuhan Yesus. Dan kita juga harus mengambil teladan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus itu penyayang. Nah, juga adik-adik penyayang kan? Kita harus juga menjadi penyayang. Sayangi mama, sayangi papa. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau umpamanya mama dan papa bilang begini, adik-adik atau anak-anak, ya tentu kalau dia bilang anak-anak, mungkin ada anaknya K2 kah, 3 kah, 4 kah, dia bilang, ayo waktunya kita saat sekarang ini kita ibadah online. Nah, apa adik-adik bilang? Apakah bilang, aduh mama, aku masih ngantuk. Aduh mama, aku lagi nonton film kartun. Nah, apakah ini mencerminkan bahwa kita sebagai murid Tuhan? Kita lihat tadi, ya, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes langsung bergegas mengikut Yesus. Nah, demikian pula kita. Kalau kita disuruh mama untuk beribadah, disuruh mama untuk kita berdoa, kita juga harus meninggalkan di mana kita menonton, bagaimana, ya kita harus tinggalkan. Jadi begitulah adik-adik, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, yang kita diceritakan oleh Kak Berta, biarlah firman ini kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita sayangi teman, kita menolong teman, kita mengasihi teman, kita sayangi papa dan mama, sayang kepada kakak dan adik. Itulah sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Berta. Semoga firman Tuhan ini adik-adik praktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sekarang kakak akan memberikan suatu tugas, yaitu ayat hafalan. Ya, dihafal ya. Sebab kalau adik-adik menghafal firman Tuhan ini, adik-adik sendiri yang beruntung. Nah, kita ambil ayat hafalan dari Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 26. Kakak bacakan ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow, luar biasa kan? Kalau kita melayani Tuhan, wah, Bapa di surga menghormati kita. Wih, sangat luar biasa adik-adik. Ya, hafal ya firman Tuhan ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau telah menyertai kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Engkau tanamkan di dalam hati adik-adik kami, agar firman-Mu ini membawa adik-adik kami untuk bertumbuh dan kuat di dalam Yesus Kristus untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama, kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita di setiap saat. Yuk adik-adik, kita merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria 267, baitnya yang pertama dan yang kelima. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Kita mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik sudah persiapkan persembahannya? Oke, nanti persembahan adik-adik boleh dititip ke mama papa dulu ya. Oke, kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria 356, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Ku beri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Adik-adik sikap berdoa semua ya.
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang kami boleh nikmati di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan, yang semuanya juga berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini Tuhan, dan boleh berguna dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai, dan untuk mengakhiri ibadah kita di pagi ini, mari kita nyanyikan Kidung Ceria 317, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Enggan aku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Di saat aku rasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Siapkan hati adik-adik. Sekarang lipatlah tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami yang saat ini hadir dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak walaupun dengan cara daring. Karena kami telah Tuhan pilih untuk menjadi murid Tuhan, dan bahkan kami pun menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga patutlah puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang kami terima di hari ini. Terima kasih karena kami hari ini telah menerima pengajaran tentang menjadi murid Yesus, dan kami mau menyatakan dengan segenap hati dan segenap jiwa, saya mau menjadi murid Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia dalam panggilan pelayanan kami.
Saat ini kami bersehati untuk menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami mau bersyafaat untuk anak-anak layan kami, untuk lebih rajin dalam ibadah impah, walaupun dilakukan secara daring. Kami juga mau bersyafaat untuk orang tua kami yang sudah mendidik, membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Mereka tak pernah lelah dan mereka juga tak pernah menyerah, bahkan berputus asa dalam berusaha demi untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan juga segala kemudahan dalam berusaha. Berikan juga mereka kebahagiaan, karena kami pun akan turut berbahagia dalam kebahagiaan mereka. Saat ini kami mau bersyafaat untuk kakak layan dan juga guru-guru anak ini yang tak pernah berputus asa dalam melayani dan mengajar anak-anak ini. Walaupun dalam suasana pandemi yang sudah sangat lama. Tolong ya Tuhan agar kakak layan, para guru, dan anak-anak ini dapat berkumpul kembali dalam suatu ruangan, berinteraksi secara langsung, berjabat tangan, dan bersentuhan secara langsung kembali. Saat ini di antara para pelayan, mungkin ada yang dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh. Tolong Tuhan lawat dan berikan kesembuhan kepada mereka. Saat ini juga kami mau bersyafaat bagi gerejamu di seluruh dunia agar selalu bersatu, saling mendukung dalam kasih karena satu pelayanan gerejamu, yaitu untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Berkati para hambamu, seluruh pendeta, berkati para presbiter, para pegawai gereja, hingga para koster, sehingga mereka pun ada dalam satu komitmen untuk melayani Tuhan dan sesama dengan kesungguhan hati. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan yang berulang tahun. Berkati mereka agar menjadi anak-anak yang selalu taat dan dengar-dengaran akan perintah dan didikan orang tua. Tuhan Yesus, jika saat ini ada teman-teman adik-adik layan ini yang dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh, ataupun orang tua mereka yang dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan sedia untuk melawat mereka. Berikan mereka kesembuhan dan pemulihan bagi tubuh mereka, sehingga mereka kembali sehat dan pulih dan dapat melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengar syafaat kami. Akhirnya kami alaskan syafaat ini ke dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa